morning students, how are you today? I hope everyone is having great. Today you will learn with me Miss Elsie. But before we start our lesson, let's pray together first according to your beliefness, and pray is beginning. Finish. Last Tuesday you learned about agreement and disagreement, right? So for today we move to another material which is about label of medicine. Here I will teach you about the meaning of label, and then there is parts of product medicine. After that I will give the example of medicine. First, what does mean of label? Label is giving an information about the product packaging. For example, like medicine, drink, snack, toothpaste, cosmetic, seasoning, and so on. Jadi label itu sendiri adalah memberikan informasi tentang kemasan produknya. Jadi biasanya kemasan produknya itu ada di bagian belakangnya itu. Kayak semisal, kayak contohnya obat. Bagian belakangnya obat itu kan ada kayak komposisi, description-nya, nama obatnya, nah kayak gitu ya. Nah terus contoh dari label itu bisa berubah obat, minuman, snack, pasta gigi, kosmetik, bumbu, dan seterusnya. Tapi sekarang kita akan fokus ke bagian obatnya karena materi kita tentang obat ya adik-adik. Dan selanjutnya, nah parts of product. Yang pertama ada name of product, nama barang dari produk itu kayak obat. Terus kemudian content or amount, isi atau jumlahnya. Kayak semisal obat Sangobion yang saya bawa ini. Jadi isi atau jumlahnya dari obat Sangobion ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus description, penjelasan seputar produk. Jadi penjelasannya itu kayak gimana sih dari obat Sangobion itu sendiri. Kemudian ada ingredients-nya, komposisi dari obat Sangobion itu kayak gimana. Terus nutrition facts, informasi gizinya itu kayak gimana, mengandung vitamin apa kayak gitu itu. Terus use, kegunaan. Jadi kegunaan atau tujuan minum obat tersebut. Nah tujuan minum obat tersebut itu kayak semisal mungkin obat Sangobion ini kan untuk orang yang darah rendah. Nah kayak gitu. Nah saya tidak tahu lagi untuk obat yang lain kayak gimana, kayak gitu. Terus direction to use and dosage, petunjuk penggunaan atau cara pemakaian dan dosis. Jadi maksudnya petunjuk penggunaan itu kayak cara pemakaiannya kayak gimana. Kayak semisal untuk yang Sangobion ini biasanya kan buat dewasa itu 1 tablet ini ya, tapi saya kurang tahu untuk yang anak kecil kayak gimana. Kayak gitu cara pemakaiannya. Dan dosisnya biasanya ya juga ada di bagian belakang obat. Lalu ada direction to store, petunjuk penyimpannya itu kayak gimana, apakah nggak boleh di bagian lembab atau gimana kayak gitu. Expiration date, tanggal kedaluarsa, biasanya itu ada tanggal kedaluarsanya dalam obat itu dan nggak selalu awet terus. Kemudian saya akan memberikan contohnya nih ya, contoh dari obat Sangobionnya tadi yang sudah saya jelaskan di sini lengkap banget, ada bagian komposisinya atau kayak ingredientsnya tadi ya adik-adik. Terus ada kegunaannya juga di sini, ada aturan pakainya juga. Aturan pakai itu sama halnya kayak cara pemakaiannya tadi. Cara pemakaian, direction to use. Nah kayak itu. Ya seperti itu adik-adik. Kemudian, nah terus di sini juga ada contoh dari Pinax. Nah, oke, kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama ada drug, nama obatnya apa, ada apa enggak, available itu ada, apakah ada, dan jawabannya yes ada. Yang mana, statementnya yang mana. Namanya adalah Children's Cough Syrup, nama obatnya dari Pinax ini tuh.
Terus kemudian description-nya available atau enggak, ada apa enggak? Iya ada. Bagian mananya statement-nya? Di bagian catch mixture of formula. Nah, yang bawahnya 75 mili ya, Dede. Terus yang ketiga ada content or amount. Jadi isi atau jumlahnya ada apa enggak, jumlah dari itunya, obatnya. Iya ternyata ada di 75 ml. Itu jumlahnya ya. Use, kegunaannya. Available or not, ada apa enggak? Tidak, jawabannya statementnya not available, enggak ada di bagian Binexnya itu. Lalu direction to use dan dosage, petunjuk penggunaan dan dosisnya. Available or not, ternyata ada, yes. Bagian mana? Kalimat bagaimana? Statement. Kalimat bagaimana? Use medicine according to physician instruction. Jadi gunakan obat menurut instruksinya physicians. Kemudian direction to store, petunjuk untuk penyimpanannya. Available or not, ada apa enggak? Dan di situ tulisannya ada. Jadi statementnya yang mana? Keep in moderate temperature, menjaganya di temperatur yang moderate. Lalu statement yang kedua, keep away from children, jadi jauhkan dari anak-anak. Nah, petunjuk untuk penyimpanannya ya, gak boleh dekat sama anak, harus dijauhkan. Lalu kemudian expiration date-nya, available or not, ada apa enggak? No. Statementnya mana? Not available, jadi nggak ada tanggal kedaluarsanya gitu. Nah, sekian dari penjelasan saya, semoga adik-adik paham ya. Jadi intinya label itu biasanya ada di belakangnya obat, kalau enggak ya di sampingnya obat itu ada labelnya. Nah, biasanya di label itu sendiri itu ada kayak komposisi, ada nama obatnya apa, lalu ada aturan pakainya kayak gimana, lalu ada ingredients atau komposisinya kayak gimana, terus dosisnya kayak gimana, cara penyimpanannya kayak gimana, seperti itu ya adik-adik. Semoga adik paham, dan sekian dari penjelasan saya, dan jika ada salah kata mohon maaf, dan semoga adik-adik mengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.